Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Haleluya. Kita percaya pada pagi hari ini, terlepas dimanapun kita berada, kita mau datang menyembah Tuhan, memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Amin. Kita percaya Tuhan kita tidak mengenal jarak, Tuhan kita tidak mengenal hari. Dimanapun Anda berada, dimanapun saudara-saudara berada, mari kita datang sama-sama menyembah Tuhan. Haleluya. Kita siapkan hati kita, memuji, memuliakan nama Tuhan. Ambillah waktu sejenak dan kita akan berdoa bersama-sama memulai ibadah kita. Haleluya. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, pagi hari yang indah ini Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Di tempat kami berada Tuhan, Kamu menaikkan pujian kami Tuhan, penyembahan kami hanya kepada Engkau Tuhan. Engkau sungguh baik Tuhan, Engkau sangat baik, teramat baik bagi kehidupan kami. Saat ini Tuhan, sebelum kami menaikkan doa kami Tuhan, sebelum kita menaikkan Tuhan, pujian kami, Tuhan kami mau berdoa sekali lagi Tuhan untuk bangsa kami Tuhan, bangsa Indonesia. Kau berkati bangsa kami ya Tuhan, dan kami juga mau berdoa Tuhan untuk kota DKI Jakarta, di Indonesia Tuhan, di Serpong, di BSD Tuhan. Tuhan memberkati bangsa kami, kota kami Tuhan. Kau juga memberkati gereja-gereja di tempat bumi di Indonesia Tuhan. Kami serahkan dalam kuasa-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami siap Tuhan memuji, memuliakan nama-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Dan kami buka ibadah kami dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, amin, haleluya. Mari kita sama-sama menaikkan pujian El Shaddai. Tak usah kita takut, karena Allah menjaga kita. Tak usah gentar, Roh Kudus yang memberikan kekuatan kepada kita. Haleluya Yesus. Nyanyikan lagu inilah bersama-sama. Kita mau serahkan sepenuhnya dalam kuasa Tuhan, menyembah Dia. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Amin. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, berkatnya melimpah. El
Engkau ditinggikan, Engkau diagungkan, Engkau dimuliakan Yesus. Haleluya. Engkaulah El Shaddai, Engkaulah El Shaddai, Engkau El Shaddai Yesus. Haleluya. Engkau menjaga kami Tuhan, melindungi kami, memberkati kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami memuji Engkau Tuhan Yesus, kami memuliakan nama-Mu. Haleluya Yesus Tuhan, haleluya Yesus, haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami buka Tuhan ibadah kami Tuhan pagi hari ini Tuhan, hanya demi satu nama yang hidup, nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin, haleluya. Yesus, terima kasih, haleluya. Kita tetap memuji Tuhan dan kita tetap mau bersyukur kepada Tuhan. Segala puji syukur, haleluya. Haleluya. Tetap bersuka cita memuji Tuhan. Yes. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Amin. Sebab Kau yang layak dipuja. Amin. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Amin. Sebab Kau yang layak dipuja. Yes. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Amin. Yesus Tuhan. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Amin. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya, haleluya. Yes. Haleluya. 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 Kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Siapkan hati saudaraku, siapkan hati kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Seperti tema bulanan kita, first thing first, yang terutama dalam hidup ini. Kita akan menaikkan pujian ini bersama-sama. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh Yesus, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Yesus. Terima kasih Tuhan. Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mencinta Yesus. Amin. Haleluya,
cinta Yesus. Haleluya. Yang terutama dalam hidup ini, memuji, meninggikan, memuliakan nama Tuhan. Yang terutama, di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Amin. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya. Haleluya. Haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya. Haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus, saya mau cinta Yesus. Oh Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau cinta Engkau Yesus Tuhan. Yang terutama memuji, memuliakan, meninggikan nama-Mu Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Terimalah pujian kami ya Tuhan. Terimalah persembahan kami ya Tuhan. Yang kami naikkan hanya untuk Engkau. Kiranya Engkau semakin besar, kami semakin kecil Tuhan. Engkau yang dimuliakan, Engkau yang ditinggikan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih. Silakan menikmati firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Shalom saudara semua, kita bersyukur untuk hari ini meskipun dalam keterbatasan namun kita tetap akan beribadah. Mari kita tundukkan kepala, kita mau sambut kebenaran firman Tuhan. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk saat ini kami diberikan kesempatan untuk boleh belajar kebenaran firman Tuhan. Tolong kami semua untuk boleh menyimak, memperhatikan, dan biarlah kami buka hati supaya kebenaran firman Tuhan boleh menempati setiap hati kami. Firman Tuhan bertumbuh, menghasilkan buah untuk kemuliaan nama Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu di belakang kaki salib-Mu, pakai hamba-Mu, biar lidah, bibir, mulut hamba-Mu dikuduskan, dan firman-Mu boleh diseberangkan. Kami sambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom saudara seiman, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, yang berada di rumah, yang sedang menyaksikan atau mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Kita bersyukur meskipun kita tidak bisa melakukan satu ibadah yang normal, tetapi kita masih bisa untuk memuji, memuliakan nama Tuhan bersama-sama. Istimewa kita mau belajar firman Tuhan bersama-sama. Dan kita masih ada di dalam tema yang sama, melanjutkan tema yaitu first thing first. Dan di minggu pertama saya menyampaikan satu tema di mana yang menjadi first thing first atau yang terutama di dalam setiap kehidupan kita itu kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Namun saya ingin menyambung di minggu keempat ini untuk berbicara tentang pelayanan. Dan kita akan lihat bahwa kita pun juga diharapkan untuk memiliki apa yang kita utamakan di dalam kita melayani Tuhan bersama-sama. Lanjut saja, saya ingin mengajak untuk kita melihat kebenaran firman Tuhan.
Kita akan mulai di dalam 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-31. Saya bacakan, firman Tuhan berkata, "Jadi berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama. Dan aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi." Amin. Namun saya ingin mengajak juga untuk melihat apa yang dituliskan di pasal 13 yang dikenal sebagai pasal kasih. Pasal ini dikenal sebagai pasal kasih karena judulnya adalah kasih. Namun sesungguhnya kalau kita melihat apa yang dituliskan di dalamnya, sebenarnya itu berisi teguran dan harapan yang diungkapkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus, supaya pada akhirnya mereka boleh didapati menjadi orang-orang yang efektif, diperlengkapi dengan berbagai karunia, namun mengimplementasikannya dengan tepat saat mereka melayani. Ini merupakan PR, nanti saudara akan baca karena begitu panjang, namun saya akan memberikan gambaran dari apa yang tadi saya katakan, kerinduan Tuhan tentu saja, melalui Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus. Namun kita mau lihat bahwa betul bahwa jemaat yang ada di Korintus mereka adalah jemaat yang dibekali dengan karunia-karunia yang begitu luar biasa. Itu terdapat atau kita boleh dapati ada di dalam pasal 1 bahkan sampai di pasal yang ke-13. Namun apa yang mereka miliki itu belum tepat sebagaimana yang diharapkan. Justru ada yang masih salah kaprah untuk menerapkan apa yang seharusnya mereka terapkan. Contohnya bahwa jemaat yang ada di Korintus ada yang membanggakan diri seakan-akan mereka sudah diperlengkapi dengan karunia roh dan mereka merasa bijaksana dan memiliki atau merasa memiliki pengetahuan yang khusus, namun tidak diimplementasikan secara tepat dalam perbuatan mereka. Demikian juga kita mendapatkan bahwa mereka menyombongkan kedewasaan rohani mereka, seolah-olah mereka telah mencapai tujuan iman mereka. Kemudian kita dapati hal lain juga bahwa jemaat di Korintus mereka merasa mempunyai karunia-karunia roh dan mereka membanggakan dirinya sebagai orang-orang yang paling rohani. Ada hal lain lagi, misalnya terdapat pertikaian di sana, ada semangat untuk balas dendam, dan tergambar bahwa ketidakpedulian sesama jemaat teristimewa untuk mereka yang dikategorikan jemaat kaya terhadap jemaat yang miskin, itu lengkap terdapat di jemaat yang ada di Korintus. Nah, di dalam apa yang kita kenal di dalam pasal kasih di sini kita dapati ternyata Rasul Paulus justru memberikan nasihat kepada jemaat yang ada di Korintus ini, dan kita akan lihat bersama-sama bahwa ada 3 hal yang Rasul Paulus harapkan untuk boleh dipahami oleh jemaat yang ada di Korintus. Dan itu berbicara mengenai motivasi, itu berbicara mengenai bentuk kasih, dan yang ketiga itu berbicara mengenai keunggulan dari kasih yang seharusnya mereka miliki. Yang pertama kita akan lihat bersama-sama bahwa diharapkan hendaknya kasih haruslah menjadi motivasi di dalam mereka melayani. Itu kita dapati di dalam ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga di dalam 1 Korintus pasal yang ke-13. Saya bacakan, "Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan
Dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Inilah teguran yang saya rasa cukup keras dari Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus. Artinya apa? Artinya bagus mereka memiliki segala karunia. Mereka diperlengkapi dengan segala perlengkapan surgawi. Dan tentu saja semuanya itu bukan untuk dibanggakan, bukan untuk disombongkan, bukan untuk mencari kemuliaan sendiri. Bahkan kita lihat tadi dikatakan dalam 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-31. Jadi berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama. Ini adalah bagian kita, dan secara khusus buat kita orang-orang karismatik. Dikatakan bahwa kita berusaha untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama. Tuhan mau supaya saya dan saudara kita semua, kita boleh memperoleh dan memiliki karunia-karunia yang paling utama. Dengan demikian kita dapat mengaplikasikan karunia-karunia untuk melayani Tuhan, tentu saja melalui pelayanan kita secara horizontal kepada sesama manusia. Kalau kita melakukan itu, dikatakan bahwa lanjutan dari ayat yang tadi, dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Mari kita berusaha bersama-sama, memperhatikan introspeksi keberadaan kita. Saya percaya sebagaimana juga dikatakan bahwa paling sedikit satu orang diperlengkapi dengan 1 talenta. Untuk apa itu semua? Untuk digunakan supaya dapat dipergunakan melayani Tuhan. Ada yang lebih daripada itu. Jadi baik yang satu maupun yang lebih, hendaknya menyadari bahwa semua karunia talenta yang Tuhan percayakan harus diperlengkapi dengan kasih. Dan kita pergunakan itu untuk melayani Tuhan melalui jemaat-jemaat yang ada, melalui sesama kita. Tuhan kehendaki itu boleh terjadi, dan kerinduan saya disadari di tengah-tengah jemaat House of Grace, supaya kita boleh menjadi alat Tuhan yang menyenangkan, menyukakan hati Tuhan. Yang kedua, secara singkat juga saya ingin supaya kita melihat bahwa apa yang dikatakan di sini, kita perlu mengerti bentuk-bentuk kasih, supaya dengan kita mengerti, kita tahu, kita dapat melakukan apa yang betul-betul menjadi kerinduan harapan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Tertulis di sana, kita bisa baca di dalam 1 Korintus, di dalam ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-7. Ayat yang ke-4 sampai ke-7 saya bacakan. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Itu adalah bentuk kasih. Jadi untuk gampang buat kita, misalnya dikatakan di sini, kasih itu sabar. Kasih itu sabar, artinya milikilah kesabaran. Kalau saudara tidak sabar, berarti itu berbicara bahwa saudara tidak memiliki kasih. Gampang seperti begitu. Nah, ada pepatah Prancis kuno yang mengatakan kasih dan batuk itu sama. Maksudnya apa? Karena sama-sama tidak bisa disembunyikan atau ditutup-tutupi. Ya memang betul, kalau kita batuk, kita tidak bisa menguasai itu. Dan dimanapun kita bisa batuk dengan segera. Nah, hati-hati saudara untuk batuk saat-saat ini, apalagi di tengah-tengah kerumunan coronavirus, nanti saudara akan dikucilkan, nanti saudara akan dijauhi. Jadi berhati-hati. Lebih bijak untuk kita menggunakan masker supaya kita tidak menyebar sesuatu yang tidak diharapkan oleh orang lain. Nah, kembali kepada tadi, kenapa kok batuk disamakan dengan kasih atau sebaliknya kasih disamakan dengan batuk? Sesungguhnya
kasih itu kita tidak dapat tutup-tutupi. Kalau memang kasih yang melandasi keberadaan hidup saya dan saudara, maka itu akan nampak, maka itu akan terlihat, maka itu boleh dikatakan bahwa kasih itu betul-betul boleh terbuka dan dapat dinikmati oleh semua orang. Justru sebaliknya, kalau ada orang yang tidak punya kasih dan coba untuk tampil seakan-akan dia punya kasih, bisa terbaca sekali bahwa ada motivasi yang tidak benar di balik semuanya itu. Dan perkembangan pengetahuan saat ini, orang bisa melihat dengan gerak-gerik bentuk tubuh, apakah saudara berdusta atau jujur. Itu sekarang ini oleh ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan psikologi, itu mereka bisa membaca apakah kita betul-betul sesuai dengan tampilan kita atau tidak. Contohnya seperti begini, banyak kita baca informasi-informasi yang sekarang ini dengan gampang kita dapati. Ternyata kalau orang sedang diwawancara, kemudian gerak tubuhnya sering pegang hidung lah, kemudian bibir dimain-mainkan, sebenarnya itu ada penilaian secara khusus begitu. Bahwa orang ini sedang menyimpan sesuatu di balik daripada apa yang sedang ditampakkan kepada orang yang sedang mewawancarai dia. Demikian juga dengan kasih. Mari saudara, tidak perlu tutup-tutupi, tetapi biarlah kasih itu yang mendrive, memotori, yang mendorong kita untuk melakukan hal-hal yang baik, sebagaimana yang begitu banyak didaftarkan di dalam apa yang disebut di dalam 1 Korintus 13 pasal kasih di sini. Biarlah kasih kita betul-betul murni dan dapat dinikmati oleh Tuhan, terlebih daripada itu Tuhan dipermuliakan di dalamnya. Amin. Yang ketiga saudara, di sini berbicara bahwa kalau kita memiliki kasih dan kasih itu murni ada dalam kehidupan kita, kita mau lihat apa gunanya. Ternyata kasih itu punya keunggulan, saudara. Kasih itu punya keunggulan. Di dalam ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-13. Di sini dikatakan kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap, sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna itu tiba, maka yang tidak sempurna akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna. Seperti aku sendiri dikenal. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Amin. Segala sesuatu akan lenyap. Apa yang boleh dibanggakan oleh manusia, apa yang sedang dicari-cari oleh manusia, segala sesuatu akan lenyap. Tetapi saya mau pastikan, mari kita miliki kasih. Kasih itu dijamin bahwa tetap berlaku selagi kita masih ada di dalam dunia, tetapi juga satu saat nanti waktu kita di surga, kasih itu masih akan ada bersama-sama dengan kita. Kita tidak perlu berharap lagi, kita tidak perlu beriman lagi. Kalau kita sudah di surga nanti, tetapi kita menikmati kasih yang begitu luar biasa yang kita tunjukkan kepada Allah Bapa kita, kepada Tuhan Yesus yang begitu mengasihi, mencintai saya dan saudara. Untuk itu, Rasul Paulus dikatakan juga memperingatkan kita di dalam Korintus 14 ayat yang pertama. Di situ dikatakan, kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Jelas buat kita bahwa kita dituntun oleh kebenaran firman Tuhan untuk melihat bagaimana Tuhan menghendaki kita boleh memiliki hal-hal yang utama dalam kehidupan kita.
kita tahu ada primer, ada sekunder. Mari kita bijak juga untuk menentukan arah hidup kita. Kita mau pilih yang primer karena itu adalah utama yang Tuhan mau kita miliki. Seperti kita mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kita mau cari itu selagi kita diberikan kesempatan ada dalam dunia ini. Tetapi juga Tuhan mau supaya kita mencari, memperoleh hal-hal utama yang lain. Supaya dalam kehidupan kita dapat diperlengkapi dengan hal-hal yang utama. Dengan demikian pada akhirnya sesuai dengan tema di minggu keempat ini berbicara mengenai pelayanan. Kita diperlengkapi dengan berbagai karunia, kita diperlengkapi dengan berbagai talenta. Tetapi kita melakukannya dengan tepat karena kita melandaskannya dengan kasih. Tanpa kasih kita akan berbuat yang sia-sia. Tetapi dengan kasih maka kita akan melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang mempermuliakan nama Tuhan. Izinkan Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan setiap kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita berdoa. Kami bersyukur karena firman-Mu berbicara bagi kami. Meskipun singkat dan dalam keadaan yang seperti tidak biasa, namun Tuhan kami bersyukur. Dalam keadaan seperti ini pun juga Tuhan mau berbicara bagi kami, mengingatkan kami, supaya kami boleh memiliki hal-hal yang utama di dalam kehidupan kami. Untuk itu Tuhan, kami buka hati, supaya perlengkapan surgawi-Mu ada dalam kami. Kami pun juga mempersembahkan kehidupan kami untuk Tuhan perlengkapi dengan berbagai karunia. Namun kami minta pertolongan Tuhan atas kami, supaya kami diperlengkapi dengan hal yang utama yaitu kasih. Supaya kami dapat melakukan segala sesuatu sesuai dengan apa yang menjadi tuntunan Tuhan dalam kehidupan kami. Sesuai dengan apa yang Tuhan harapkan itu terjadi dalam kehidupan kami. Sesuai dengan apa yang Tuhan mau boleh jadi bagi kami keluarga besar House of Grace Bethesda City. Kami bersyukur karena kasih-Mu sehingga kami boleh beribadah meskipun dalam kondisi terbatas. Namun kami bersyukur kami masih boleh berjumpa dengan Tuhan, menikmati hadirat Tuhan dan mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkat-Mu atas kami semua, baik kami yang ada di gereja, demikian juga seluruh jemaat Tuhan yang berada di rumah masing-masing, kunjungi dan berkati setiap anak-anak-Mu. Kami kembalikan segala kemuliaan, hormat, pujian dan syukur bagi Engkau Tuhan Allah yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah diberkati lihat firman Tuhan dan tentunya kita berterima kasih buat Bapak Gembala yang sudah menjadi saluran berkat bagi kita semua. Dan biarlah firman Tuhan yang sudah kita dengar bukan sekedar kita dengar, tapi sesuai dengan firman Tuhan, yaitu kita mendengar dan melakukan firman Tuhan. Saatnya kita akan sehati berdoa dalam doa syafaat. Mari bagi kita semua yang ada di gereja maupun yang ada di rumah-rumah, kita dengan sehati menaikkan doa kita. Kita percaya bahwa ketika kita meminta kepada Bapa, maka Bapa pasti akan memberikannya. Amin. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang ada dalam sorga, kami datang kepadamu dengan segenap hati kami, dengan sehati kami semua keluarga besar House of Grace menaikkan doa-doa kami. Kami percaya firman-Mu berkata, di mana ada 2-3 orang yang bersepakat meminta di dalam nama-Mu, maka Engkau Allah yang akan mengabulkan, memberikan jawaban doa kami. Sebab itu ini kami Tuhan, kami semua mau berdoa dengan sehati, secara khusus untuk persoalan yang terjadi di muka bumi ini, mengenai virus corona, virus COVID-19 ini Tuhan. Saat ini kami meminta kepadamu Tuhan, kami berseru memanggil namamu, biarlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kuasa-Mu dicurahkan di muka bumi ini. Saat ini juga kami percaya kuasa-Mu sedang bekerja secara luar biasa, karena kami percaya Engkau melihat di muka bumi ini Tuhan, ada terjadi kegerakan doa yang luar biasa, berseru meminta, biarlah di dalam nama Yesus virus corona ini berhenti di dalam nama Yesus. Karena kami sadari Tuhan ada banyak dampak yang
terjadi secara khusus dalam hal beribadah. Ada banyak hal-hal yang sepertinya kami mengalami sesuatu yang benar-benar membuat kami merasa terisolasi. Tapi kami percaya ketika kami meminta kepadamu dalam nama Yesus, maka virus corona akan berhenti dan semuanya akan berjalan secara normal kembali Tuhan. Kami berdoa untuk gereja-gereja Tuhan yang ada dimanapun juga, untuk anak-anak Tuhan. Biarlah di momen-momen seperti ini untuk kami mendekatkan diri kepada Tuhan, untuk kami mengambil waktu lebih banyak lagi berdoa. Karena kami percaya hanya Engkaulah Allah yang sanggup Tuhan. Engkau Allah yang maha kuasa untuk mengalahkan, untuk menghilangkan segala bentuk ya Tuhan virus-virus ini Tuhan. Kami juga mau berdoa, kami topang dalam doa untuk para tenaga medis yang saat ini sedang bekerja dengan maksimal. Engkau Allah yang menjaga, melindungi mereka. Engkau Allah yang memproteksi mereka dengan kuasa Tuhan. Dan kami berdoa biarlah Engkau Allah yang memberi hikmat bagi para tenaga medis, bahkan juga yang terkait dengan para ahli-ahli pengobatan, supaya benar-benar oleh tuntunan Tuhan mereka bisa mengobati, bahkan mereka bisa menerima, ya Tuhan, mendapatkan satu obat yang merupakan antivirus dari virus corona ini Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa untuk para mereka yang sedang mengalami sakit akibat virus corona, yang sedang terbaring sakit. Saat ini dengan sehati kami mohon biarlah di dalam nama Yesus turunlah belas kasihan Tuhan. Kami percaya Engkau dokter di atas segala dokter. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Sebab itu kami minta dalam nama Yesus segala sakit disembuhkan oleh Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau Allah Yehova Rafa, Allah yang sanggup menyembuhkan. Terima kasih, terima kasih. Bahkan saat ini kami berdoa untuk kami semua keluarga besar House of Grace Tuhan, dimanapun berada. Mungkin saat ini yang sedang bersama-sama dengan kami berdoa. Tuhan mari Engkau Allah yang memproteksi kami. Kami berdoa mulai dari anak-anak, ya Tuhan, kaum muda, bapak ibu, orang dewasa, bahkan kaum lansia Tuhan, dimanapun berada Engkau Allah yang memproteksi dengan kuasa Tuhan. Biarlah roh kami, jiwa dan tubuh kami dipelihara sempurna oleh kasih karunia Tuhan, sehingga apapun Tuhan serangan-serangan virus dan lain sebagainya, kami percaya Engkau Allah kota benteng perisai kami akan menghalaukan segala bentuk virus-virus ini Tuhan. Kami juga bersehati berdoa ya Tuhan, biarlah Engkau Allah yang memberkati keluarga besar House of Grace ini Tuhan. Biarlah selalu ya Tuhan Engkau Allah yang menyatakan kasih-Mu Tuhan. Kami juga turut mendukung dalam doa untuk pemerintah kami. Biarlah Engkau Allah yang terus memberikan hikmat bagi Bapak Presiden Joko Widodo, Bapak Wakil Presiden Bapak Ma'ruf Amin, bahkan seluruh pemerintahan yang ada, baik yang di tingkat pusat sampai yang ada di daerah-daerah Tuhan. Biarlah Engkau Allah yang memberkati, memberi hikmat, kekuatan dan kemampuan. Kami topang dalam doa untuk salah satu anak-Mu Bapak Terawan sebagai Menteri Kesehatan yang menjadi sorotan. Ada beban yang dia pikul, tapi kami percaya pembelaan Tuhan, penyertaan Tuhan akan menjadi bagian bagi anak-Mu Tuhan, sehingga oleh kasih karunia Tuhan dalam pekerjaannya, pembelaan Tuhan nyata, dia bisa melakukan hal yang terbaik Tuhan. Terima kasih. Bahkan juga kami mau berdoa secara khusus untuk situasi perekonomian di bangsa kami Tuhan. Melihat gejolak perekonomian yang luar biasa, tapi kami percaya Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan bangsa kami. Kami percaya kuasa Tuhan akan menjaga situasi perekonomian bangsa kami, sehingga segala bentuk krisis-krisis dihalaukan di dalam nama Yesus. Sehingga kami percaya keadaan perekonomian bangsa Indonesia sekalipun menghadapi ujian yang berat Tuhan, tapi kami percaya akan tetap stabil Tuhan. Tidak akan terjadi krisis-krisis perekonomian, karena kami percaya Engkau Allah yang berdaulat bagi bangsa kami. Terima kasih buat semuanya. Engkau Allah yang baik, kami percaya Engkau Allah yang selalu mendengar seruan kami Tuhan. Ini doa syafaat kami Tuhan, yang kami naikkan dengan iman dan dengan sehati di dalam satu nama yang luar biasa, nama yang dahsyat, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Saudara pasti diberkati, amin, oleh khotbah yang diberitakan oleh Pastor Heri. Kembali kita diingatkan bahwa satu kata kunci pada khotbah pada pagi hari ini adalah kasih. Nah, pertanyaan adalah kasih apakah yang harus saudara punya untuk melayani? Sudah pasti jawabannya adalah kasih agape, karena itu adalah kasih yang Tuhan ajarkan kepada kita. Jadi mari kita sama-sama ingat dan kita renungkan dan kita lakukan kasih agape itu supaya banyak orang menerima dan mengetahui kasih apa yang terbaik yang kita terima daripada Tuhan. Oke, itu saja untuk pengumumannya. Yang pertama adalah selamat ulang tahun untuk Gevi pada tanggal 20 Maret dan juga untuk
Ibu Wulan untuk tanggal 16 Maret. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Lalu yang kedua ada wedding anniversary untuk tanggal 18 Maret ada Bapak Ugi dan Ibu Ike. Dan tanggal 21 Maret ada Bapak Santo dan Ibu Ahwang. Nanti di akhir Pak Heri akan mendoakan mereka semua. Terus yang ketiga, selamat juga kepada Bapak Randy dan Ibu Leoni yang sudah atas kelahiran anak keduanya untuk Kalev Immanuel Sander pada tanggal 20 Maret 2020. Biarlah anak ini menjadi berkat ketika dia tumbuh dewasa. Lalu yang terakhir, untuk pena gembala, pokok doa dan pembacaan Alkitab nanti akan di-share di WhatsApp group House of Grace. Jadi jangan lupa dipantau terus WhatsApp group gereja kita. Itu saja pengumuman pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Moses. Dan saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita. Meskipun tidak biasa, namun kita percaya Tuhan hadir di tempat kita masing-masing. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kami kembalikan segala puji hormat, kemuliaan bagi Tuhan yang sudah berkenan hadir, baik kami yang ada di gereja juga buat semua jemaat Tuhan, House of Grace yang ada di rumah masing-masing. Kami bersyukur lawatan Tuhan ada di tengah-tengah kami. Kami terus berserah ke dalam tangan kasih pemeliharaan-Mu. Biar Tuhan terus menjaga, melindungi, membentengi kami. Jauhkan kami dari segala virus, sakit penyakit, atau segala gangguan. Dan kami percaya Tuhan mengasihi, mencintai kami, menjaga, lindungi kami. Sebagaimana Engkau menjagai biji mata-Mu. Terima kasih banyak Bapa yang bertata dalam kerajaan surga. Kami mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kami. Kami berdoa mengalaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpuji akan nama-Mu. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, angkat hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Bapa Surgawi memberkati engkau dengan berkat melimpah di dalam kehidupanmu. Cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus menjadi bagian dalam kehidupan pribadi dan keluargamu. Dan oleh persekutuan bersama Roh-Nya yang kudus mengurapi engkau, memberikan engkau sukacita dan damai sejahtera. Terpuji nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom saudaraku, Tuhan Yesus memberkati.